Detik News. Welcome back Mas Torik. Dia sengaja deh kayaknya. Pakai dong kacamatanya Mas Torik kan Kenapa pusing? biar samaan sama Mbak Airin kan pakai kacamata. Sama lu juga. Oh iya. Tapi lebih mirip kacamatanya Airin itu. Iya. Pusing, ngantuk, pusing karena Malah banyak kerjaan, ngantuk atau kenapa? Ini mukanya hari ini nggak fresh, kenapa? Biasalah naik turun tiap hari. Jam-jam kritis ya. Lagi. Ya oke. Tapi kalau menjawab pertanyaan kita nggak bete kan? Enggak dong. Hore. Ya, jamnya udah kuning tuh. Oh iya. Itu sama sih dari dulu juga kuning. Anyway. Ada apa nih enggak? kita bahas? Katanya dia tali jamnya tuh berganti-ganti sesuai suasana. Oh, emang ada strapnya banyak ya. Betul. Udah kayak Tony Stark. Apa yang kita bahas? Ini Mas Sori kan tadi pagi ada kejutan. Tiba-tiba Bu Airin bersama dengan Golkar ternyata beralih mendukung pasangan yang sudah didukung. Diinginkan. Ngomong dilepeh lo ya. Ada apa di balik itu yang bisa disampaikan ke kita yang boleh on air? Kalau kita lihat peristiwa tadi pagi yang menarik, ini kita anggap saja sebagai langkah strategis dari Golkar. Jadi setelah Bu Airin kemarin ke PDIP, Bu Airin ini kan calon yang di atas kertas. Kalau kita lihat di survei yang sudah berlangsung, ini unggul dibanding teratas ya. Karena ada 2 calon cuma sejauh ini kan dengan Bu Airin ini dengan calon lawannya yaitu Pak Andra Soni dan Dimyati. Nah kalau kita melihat kemarin bisa dibilang dalam tanda kutip manuver Bu Airin menghampiri PDIP untuk menerima mandat, ya bisa jadi Golkar sebagai partai yang kalau kata Pak Bahlil itu sebagai ibu kandung dari Airin tuh merasa tersengat juga. Bahkan ada selentingan, ada isu bahwa ada juga yang tidak happy dengan cara penyambutan Airin di sana. Ada yang bilang begitu bahwa ditunjuk-tunjuk, diminta disorot, disuruh semangat. Gitu lah, disuruh semangat. Oh, Golkar melihat itu sebagai tanda keprihatinan untuk Airin berarti. Ada yang melihatnya seperti itu. Ada yang melihat seperti udah itu. Mulai bergerak. Udah kita balik lagi, kita rangkul lagi dan juga kita deklarasikan hari ini sebagai calon dari Golkar. Nah ini menarik juga, tadi saya bilang bahwa ini langkah strategis Golkar juga, peluang Bu Airin menang, dan ini bisa jadi juga langkah strategis untuk Kim Plus yang sebenarnya di pusat koalisinya kan nggak berubah. Kalau di pilkada kan berubah-ubah. Golkar ini adalah salah satu motor utama Kim, bahkan sebelum menjadi Kim Plus, pendukung Prabowo Gibran. Kalau Airin yang potensi menangnya besar tetap dinaungi oleh Golkar yang notabene motor Kim, berarti Kim paling tidak menjaga Airin atau Banten tidak lepas sepenuhnya ke PDIP. Yang per saat ini adalah kubu yang berseberangan dengan Kim. Begitu. Lalu nasibnya Andra Soni dan pasangannya ini seperti apa, Mas? Sebenarnya nggak banyak berubah kalau dari segi persyaratan, karena Andra Soni juga diusung oleh banyak partai, Gerindra, Demokrat, PKB, you name it lah, yang lain-lain gitu. Partai parlemennya ke Andra Soni semua. Tapi mungkin secara elektoral yang elektoral juga masih berjuang ya. Kalau di survei Lembaga Survei Indonesia terakhir itu elektabilitasnya baru 10%, sementara Bu Airin 77 sekian. Nah ini perlu bekerja lebih keras lagi. Gimanapun Bu Airin keluarga kita lebih kenalnya keluarga Bu Ratu Atut gitu ya. Lebih sangat Golkar sekali, identik sekali dengan Golkar. Nah, dengan kembalinya ke Golkar ini menyolidkan kekuatan keluarga Bu Airin dengan Golkar. Ini PR besar secara elektoral buat Andra Soni. Tapi kalau secara persyaratan nggak ngaruh, mereka tetap bisa daftar, mereka tetap bisa bertarung. Nah, tapi catatannya mungkin di Pileg kemarin 3 besar partai yang menang di Banten itu adalah Golkar, PDIP, dan Gerindra. Ini semuanya sama kursinya 14. Jadi 2-nya ada di Andra Soni dan 1 ada di Airin. Dan kemarin juga di Pilpres, walaupun ini kaitannya figur ke figur ya, Prabowo menang cukup telak di Banten, 4 juta sekian, lawan 2, sekian Anies dan 700.000 untuk Mas Ganjar.
bisa jadi kalau memang nanti dimaksimalkan kekuatan-kekuatan elektoral misalkan Pak Prabowo atau Pak Gibran turun untuk mendukung Airin. Bung Andra Soni. Oh, Andra Soni. Bisa jadi berpengaruh juga untuk ngelawan Airin. Baik. Tapi kalau boleh balik sedikit secara elektoral seberapa penting sih Banten ini untuk dimenangkan sama Kim gitu? Semua wilayah sebenarnya sebisa mungkin apalagi Jawa itu dimenangkan karena ini nanti saat kepala daerah kompak dengan pemerintah pusatnya itu kan lebih enak jalannya pemerintahan. Ya kita merasakan lah boleh dibilang tanda kutip kegaduhan Jakarta versus Istana ini waktu selama kepemimpinan Pak Anies kan lumayan juga ya walaupun tidak mungkin belum ada yang signifikan sekali lumayan tapi bikin risih gaduh-gaduhnya tuh kerasa gitu kan. Tapi kalau ini antara pusat inline sama daerah itu lebih enak jalannya pemerintahan sebenarnya, apalagi ada misi makan siang gratis segala macam. Itu kan tingkat kerumitannya kalau menurut beberapa pakar tuh nggak mudah tuh. Oke, jadi artinya Bu Airin ini tetap jadi di Golkar? Karena dinaungi Golkar, jadi tetap masih ada sahamnya Kim di sana. Tapi nggak semuanya PDIP. Beliau jadi kadernya Golkar. Tetap kader Golkar, memang sekarang kader Golkar. Dan tadi pidatonya Bu Airin bilang sebenarnya juga perlu direspon oleh PDIP ini tadi belum kita ada bahwa Golkar adalah rumah saya. Sementara Bu Mega kemarin kalau mau ganti baju merah hitam. Terus tadi pun disindir oleh Ketua Umum Golkar Pak Bahlil bahwa ke wakilnya Bu Airin Pak Ade Sumardi, Pak Ade, Golkar tidak meminta Anda ganti baju loh. Minta ganti warna loh, kan. Nggak minta ganti Di warna. backup ya. Lumayan itu. Ada videonya nih Mas, kita lihat ya bagaimana Bu Megawati merosting ya. Oke, tulisannya jadi merosting. Oke deh. Ya. Boleh kita lihat yuk. Kembali kita lihat pidato. Tanya itu sama itu Mbak Airin. Ya. Nanti mesti pakai ini loh. Merah hitam loh. Iyalah. Mau dijadikan tapi coba masa nggak pakai merah hitam? Ya gimana? Terus maunya jadi apa? Independen. Ya cari independen. Betul enggak? Lo itu fair loh. Ya dong. Kalau mau masuk sebuah partai ya masuk, kalau enggak ya enggak. Karena ada sekarang masih berlaku toh independen ya. Saya suka bingung loh kalau orang yang mau taruhan di independen itu bisa ngumpulin berapa persen dia sekarang? 7,5% pemilih ya. Banyak apalagi mame daerah tebel-tebel itu loh. Jawa Barat, Jawa, ya pokoknya Jawa lah. Ada juga yang mau, gawat ya. Ya kita nih warga negara Indonesia yang sah loh, punya KTP loh. Loh kok terus kita di TSM, betul apa enggak? Nah lihat, diem toh, betul apa tidak? Airin, ngomong yang keras. Nah, iya dong, kalau lo udah masuk PDI lo. Awas lu ya. Loh, saya ketua umum berdaulat penuh atas partai, dijadikan oleh kongres partai, nggak abal-abal. Kalau kalian nggak setuju, rakyatku setuju. Ingat. Lihat dulu dah pemimpin ini kayak apa toh. Wah, kalau kayak hari gini, aduh manis banget ya. Kan saya diam-diam suka gitu ngeliatin. Wah kayaknya semuanya nanti akan saya lakukan. Awas lo Airin kalau lo gua gitu. Wah itu kalau orang Jawa bilang tipis lambene, manis. Semuanya akan beres, akan ada perumahan. Mereka yang tidak ada tempat akan dibikinkan yang namanya rumah. Bla 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 bla. Kalau udah lihat gitu, udah gitu aja. Untung aja gua manusia. Kalau ngelihat video ini sih kemarin Bu Airin merasa tidak dimarahi ya, merasa rasa Iya, sayang. bener-bener. Ngakunya seperti itu. Ya, Iya. merasanya. Tapi kan orang lain yang mungkin yang sudah kenal Bu Airin selama ini responsnya bisa berbeda. Nah, informasi yang kami terima itu ada yang menganggapnya seperti itu. Dan juga kemarin setelah acara ini Bu Airin saat diwawancara wartawan jawabannya cukup gampang. Bu Airin jadi masih kader Golkar atau tidak? Saya tidak tahu per sekarang kata dia.
Setelah acara Setelah tadi ya. acara PDIP kemarin ya. Hari ini kan ditegaskan oleh Iya. Golkar bahwa Bu Airin anak kandung Golkar, dan Bu Airin pun bilang bahwa rumah saya adalah Golkar. Sedikit banyak pidato dari Bu Mega tadi berpengaruh tuh terhadap itu. Kalau informasi yang kami terima ada pengaruhnya. Ada pengaruhnya. Ya. Tapi belum ini ya, belum direspons masalah sama PDIP ya. Nanti kita nantikan. Tapi lagi-lagi Seru. apa yang disampaikan Bu Mega menggoyang begitu rencana PDIP sendiri pada akhirnya gitu. Dari Tapi Mas emang kan gayanya Bu Mega sebenarnya ngomongnya emang kayak gitu ya. Iya, memang Iya gayanya sih. begitu. Lugas, terus Ceplas-ceplos. ceplas-ceplos Betul. gitu. Ini style bicara publiknya begitu. Tapi ya ada resiko, tetap orang kan meresponnya bisa beda-beda. Iya benar. Lalu setelah statement tadi, terus kejadian juga akhirnya diusung oleh Golkar, seperti apa peta elektoral di Banten ini, Mas? Sebenarnya seperti kata Mas Hanta kemarin, kalau pilkada lebih kepada figur, bukan pada partai pendukungnya. Mesinnya Andra akan berkurang dengan copotnya Golkar lalu pindah ke sana. Istilahnya karburatornya kurang baut satu lah, jadi bisa ini. Oke. Tapi ya sekali lagi figur Airin bersama keluarga memang kuat. Kiprahnya di Tangsel juga bisa dibilang positif ya. Selama ini citranya di publik. Walaupun ya ada beberapa kasus terkait keluarga yang mengikuti, tapi Bu Airinnya sendiri citranya baik. Nah ini PR besar buat Andra Soni untuk meningkatkan elektabilitas. Jauh sebelum elektabilitas, popularitasnya dulu. Popularitasnya juga masih perlu diperjuangkan, perlu berjuang. Karena Pak Andra ini memang ketua Gerindra Banten, menggantikan almarhum Pak Desmond Junaidi Mahesa. Nah ini perlu ngegas lagi agar lebih dikenal oleh masyarakat Banten, dan juga ya mungkin Marcel di bawah atau Raffi Ahmad yang kemarin endorse itu lebih sering muncul lagi untuk endorse, karena kalau kita ngobrol orangnya paham masalah sebenarnya. Pak Andra paham masalah, sangat paham Konteks. sama bagaimana paham cara- kunci gitar sempurna gak sih? Pak Andra. Beda itu. Oh, beda Andra ya. beda. Jadi Itu Andra and the Backbone, ini Iya. Andra from the Banten. Andra from the Banten. Tetap FB ya. Oke. Itu drama di Banten. Drama di Jakarta juga belum selesai. Masih balik layar ini Story. kayaknya. Kayaknya masih deal-dealan balik layar. Informasinya seliweran sekali. Tapi dari pernyataan Pak Komarudin Watubun yang mana itu adalah Ketua DPP Bidang Kehormatan PDIP, PDIP ingin lebih mengedepankan kader untuk di Jakarta. Sejauh ini posisi PDIP begitu. Jadi mungkin ini juga undangan buat Anies, rayuan, biar kalau lu mau itu ya jadilah kader. Ih, ngerasa gue ngingetnya jadi kayak bursa transfer. Jadi Iya. kalau pemain tuh lagi banyak gosipnya, bisa jadi itu adalah gosip yang digoreng sama agennya sendiri gitu. Betul, Biar iya. daya tawarnya Jadi harganya makin tinggi gitu ya. Harganya jadi Bisa, tinggi. bisa. Jadi saling kemarin- tawar-menawar. Jadi kemarin ketika ada ada berita yang mencuat Pak Anies akan diumumkan bersama Pak Rano Karno itu, Pak Anies nggak jadi kader itu. Belum jadi kader. Belum. Oh. Belum jadi kader. Nah, Tapi ini emang dari beberapa mungkin tanda kutip kendaraan politiknya Pak Anies nggak pernah jadi kader juga ya di parpol. belum pernah jadi ya? kader Satu selama kali ini. pun. Belum. Bahkan waktu Pak Anies ikut konvensi Partai Demokrat waktu mau 2014 lalu ya, itu pun kan make jaket Demokrat aja enggak. Jadi yang Pak Anies menjaga dirinya dari keterlibatan langsung sebagai pengurus partai. Nah, bisa jadi omongan Pak Komarudin Watubun tadi pun yang ingin lebih mengedepankan kader juga menangkap pidato Ibu Mega. Ya kan sangat terang, harus pakai Harus jadi Oh, kader. merah hitam, terus kalau mau di itu Nurut. ya jadi kader dong Iya. gitu. Bisa jadi itu menangkap itu. Jadi kalau kayaknya kalau dari pernyataan tadi, kalau Pak Anies jadi kader udah selesai nih. Tapi kalau nggak jadi mungkin ada yang lain ya, calonnya bisa jadi Pak Ahok, ada kabar juga Ahok Jarot akan kembali dihidupkan opsinya. Jadi pasangan baja Basuki Jarot Mantap. bisa jadi. Tapi proses tawar-menawar itu berarti masih terjadi Mas sampai Masih, saat ini. masih malah makin intens karena kan pendaftaran tutup tanggal 29. 29 harus bisa. segera deal. Tapi Kemarin- PDIP sering kok begini. 29 itu ada jamnya gak sih? Jam 00. Oh, tetap jam 00. 2359. Ya, 2359. 2359. Kemarin mencuat nama Pak Pramono Anung. Ya, itu juga masuk opsi, dibenarkan oleh beberapa ketua DPP PDIP bahwa Pak Pramono pun diopsikan untuk maju di Jakarta. Tapi tetap masih belum bulat ya. Belum, Ternyata ya. Padahal belum, kemarin gue belum, pas belum. ngeliat beritanya tuh kayak, oh jadinya ini nih Pak Pramono nih yang akan maju, karena kayaknya
iya proses tawar-menawar itu sudah selesai gitu. Ternyata Mas belum Torik lagi, bilang masih belum banyak selesai. pertimbangan sepertinya dari PDIP. Jadi kalaupun Cagup selesai, Cawagupnya kemarin belum selesai, begitu. Jadi deadlock akan bisa terbuka kalau misalnya Pak Anies mau jadi salah kader satu apa opsi gimana? yang santer dikabarkan begitu, bahwa kalau Pak Anies sudah mau jadi kader, pakai baju merah, merdeka gitu kan. Apa alasan yang Pak Anies selama ini nggak mau jadi kader, Mas? Ada ininya nggak ada? Itu ada kelebihan sama kekurangan ya. Kalau kelebihannya ya sekarang bisa kemana-mana Pak Anies kan. Bayangkan dari diusung Gerindra PKS di Jakarta, lalu diusung Nasdem di juga. Pilpres 2024 dan sekarang pun bisa mendekati PDIP. Tapi coba kalau dia kader, geraknya terbatas. Tapi dukungannya solid. Itu aja bedanya. Tapi hari ini kalau lihat nggak terlalu ramai ya yang mendaftar di hari pertama ini ya. Ya belum. Soalnya deal-dealnya makanya masih berjalan. Soalnya itu Terutama menentukan Jakarta. sepertinya Jakarta ya. Jakarta Ketika semua. Jakarta udah Jakarta. oke fix, Betul. kayaknya baru yang lain akan cepat. Betul. Sep. Tapi Itu draft surat dukungan udah macam-macam, udah banyak tuh. Iya. Tinggal ditandatangani yang mana tuh. Yang jadi sekretaris PR sih ini banyak revisi. PR banget. Tinggal Kita ganti yang nyiapin mana beberapa nih? Ganti draft, nama, tinggal taken. iya. Ganti nama. Betul. Selain daripada Pak Anies yang harus jadi kader, loyal segala macam, dari internal PDIP-nya sendiri ada kemelut juga nggak soal Ada, nama jelas, Pak Anies jelas. ini? Ada informasi yang belum terkonfirmasi, katanya ini juga belum konfirmasi ya. Ada kader yang punya masa cukup besar yang mengancam saya akan mundur kalau Anies yang diusung. Siapakah itu? Kode dong, kode nama. Awalan. Tapi kemarin di sosmed juga beredar ada yang video orang-orang bukan demo sih, mereka itu kayak pendukung Ahok yang bilang kami mencintai Ahok, yang bilang usung Ahok untuk Iya, ini. dinamika itu juga ada bahwa Ahok tuh kader, lebih kader dan punya pengalaman dan secara itu ya diametral sekali dengan Anies. Posisi PDIP juga sebenarnya seperti itu. Tapi ini kan pertimbangan elektoral. Kalau bicara per saat ini di survei berdasarkan data-data survei, Pak Anies paling tinggi. Tapi itu tadi kata Mas Hanta, sebenarnya peluangnya tetap ada karena incumbent dari 2 kali Pilkada DKI 2012, 2017 selalu kalah. Dulu Pak Jokowi mengalahkan Foke, lalu Mas Anies mengalahkan Ahok. Pak Ahok. Walaupun Ahok sebenarnya statusnya bukan incumbent ya. Kan gubernur waktu itu jadi incumbent. Oh iya sempat jadi Iya, gubernur posisinya. Gue lupa lagi momen Pak Ahok jadi gubernur. Gue juga Pak kemarin Jarod. agak skip gitu terus kata Afif, ya kan habis itu kena ini Al-Maida kata dia gitu. Iya. Oh iya kasus ya iya benar juga. Oke. Untuk daerah lain gimana Mas? Pak Ada yang- Andika Jawa mendaftar Tengah, hari ini di ya. Jateng, tapi yang menarik Ketua DPD PDIP Jateng Bambang Pacul tidak mengantar walaupun sempat video call ya. Tapi itu menarik lah pembacaannya ya, antara yang lain aja yang menerjemahkan. Ya lain-lainnya masih standar-standar aja sih. Itu benar programnya Pak Andika, satu desa satu Satu gym. satu fitness center. Ya itu Setiap per 1 minggu harus ada lucu chest itu, day, seru, leg day. seru itu. Iya. Ya, tapi jangan sampai aja ada programnya rakyat miskin harus intermittent fasting gitu. Jangan. Wah jangan Aduh. dong, itu naturally Itu sih. ironis banget sih itu ya. Itu nggak usah disuruh kayaknya udah. Itu netizen yang ngomong itu. Parah. Aduh. Oke. Kayaknya Kayaknya emang citranya Pak Andika tuh itu seru juga ya, buka kancing satu itu kan ini selalu digunakan. selalu ya, iya ya. Bener. Terus pakai shawl. Oh niruin. Iya. Terus pakai shawl batik ya kan. Bu Mega juga kayaknya seneng sama Pak Andika ya. Senang. Nggak dimarahin loh kemarin. Yang selain pada dimarahin terus. Betul. Weekend kemarin ada politik apa tuh Mas kemarin? Yang mana? Yang Weekend sebelum mana? weekend kemarin itu. Yang mana? Politik yang mana? Yang jelas kalau nanya. Iya, yang sebelum pengumuman itu loh, sebelum pengumuman di DPP kemarin ada pertemuan lagi nggak nama-nama lain gitu. Ya kan ada Pak Anies ke Jakarta, Ya kan DPP udah DIP selain Jakarta. itu. Ke DPD PDIP Jakarta. Mungkin maksud Apa? Maya adalah ada pertemuan yang tidak diberitakan tapi terjadi gitu. Iya. Ini udah hari Selasa nanya ini Nggak weekend. apa-apa. Kan Nanti ini dia belum dibilang bobol. pengumuman. Enggak ada Kenapa tidak enggak ada dinaikin? tikom banget. Kan Nanya tuh yang kemarin, paling belum nggak tahu tadi. pengumuman. Buktinya kemarin belum Ini- pengumuman. Ini kurang detikkom pertanyaannya. Jadi Mohon maaf beliau memang bukan Detikkom sih. Ih, Mas Torik tuh nggak bisa di gitu ya. Gak bisa, lo Nggak harus, bisa dibocorin lo harus ya. menyelaminya lebih dalam Ih, kalau untuk itu. Susah nih Mas Torik nih Iya, dibocorinnya iya. nih. Berarti kemungkinan besok atau lusa nih Mas yang akan lebih panas atau lusa finalnya lah, gitu. lusa, Iya. 29. Hari Lusa ya? terakhir, hari terakhir. Ini Sampai pertemuan hari terus terakhir berjalan pun? tuh. Bisa. Waktu kalau ingat Pak Jokowi daftar juga hari terakhir kan.
Sampai terakhir tuh waktu kalau ingat Oh, iya. 2012 PDIP tuh masih ingin mengusung Voke. Berduet dengan kadernya Nono Sampono. Lalu datanglah Prabowo dengan ini. Udah, usung orang ini, gua bayarin. Kurang lebih ceritanya begitu ya. Gua bayarin kampanyenya, tapi pasangan sama Ahok. Nah, kurang lebih gitu. Lo setuju nggak kalau pilkada yang sekarang lebih seru daripada pilpres 2024? Oh, pilpresnya seru banget. Tapi ya sekarang pilpresnya lebih seru di tingkat elit sih ya. Ya ini kayaknya Pertarungan strateginya gitu, Mas. iya, jelas. Ini dari kemarin nih seru dan sebenarnya kemarin itu publik belum banyak tersedot soal pilkada ini sampai ada putusan MK. Baru agak rame, lalu ada apa namanya, kalau kita kaitkan juga kejadian rentetan adalah bully-bully terhadap Kaisang Erina dan lain-lain sih, baru publik tersedot. Tapi sebenarnya itu di kota ya. Di desa di luar daerah urban belum tentu begitu. Masih harus dipotret sih malam survei. Kayak kalau di daerah lain juga nggak terlalu ini ya, nggak terlalu dinamikanya nggak terlalu sepanas di Jakarta gitu ya. Iya, mungkin Jateng yang seru ya. Iya. Di Riau juga nggak seru. Kenapa? Itu mulu. Klannya Kenapa? itu. Coba Klannya di Riau itu mulu. Oh, dinasti. Gue gak bilang dinasti sih, tapi orangnya di circle itu terus gitu. Riau itu kan Golkar Iya. yang kuat juga. Iya betul. Ya, Pekanbarunya juga. Ya. Itu juga. Terbukti gubernurnya kena tangkap terus kan. Kursi panas. Kalau PDIP ada potensi nggak akhirnya ya udahlah ngelepasin Jakarta nggak mungkin ya? Tarung sih kayaknya. Tarung itu tokoh yang bagus. Dengan proses tawar menawar yang disebutkan sama Mas Torik tadi sampai saat ini pun artinya potensi PDIP melepas Jakarta itu teranulir. Sepertinya iya, soalnya gini, setelah mereka kan berniat mau mengakuisisi Airin. Nah, Banten punya kita nih. Betul. Taunya sama Golkar direspon kan strategi itu Siap. kan. Iya. Waduh sih. Sepertinya itu akan Iya. menambah semangat PDIP Menambah untuk semangat untuk oke, tarung. 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 Let the battle Solid. begin ya. Let the battle Iya. begin kayak gitu. Oke deh.